warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas 8D telah berada di Taman Mini Indonesia Indah. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Cahaya Nifa. Nama saya Abiu. Perkenalkan, nama saya Morin. Perkenalkan, nama saya Irfan Julio Abu Bakar. Perkenalkan, nama saya Aditya Effendi. Dan teman kami yang satu yaitu Aditya Pratama menjadi kameramen. Pada kesempatan yang berbahagia pada hari ini, tepatnya pada hari Kamis 28 November 2024, saya dan teman-teman saya dari SMPN 180 Jakarta mengunjungi Taman Mini Indonesia Indah untuk proyek P5. Ada sampai di rumah ibadah. Yang pertama yaitu gereja Protestan. Ayo, langsung aja kita gas. Check it out. Nah, dengan adanya outing kelas dengan proyek P5 ini, kami jadi tahu ada beberapa tempat ibadah yang ada di Indonesia. Oke guys, kita sudah sampai ke tempat ibadah yang pertama yaitu gereja Protestan. Mari yuk kita lihat. Ayo guys, kita ke lantai 2-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mewawancarai tentang gereja Protestan. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Aditya Effendi. Untuk mewawancarai Bapak siapa? Selamat. Iya. Dan ini ada rekan saya, Irfan Julio Abu Bakar. Nah, di sini kita mau menanyakan pertanyaan pertama. Apa sih Pak bedanya gereja Protestan sama Katolik? Sebenarnya nggak ada perbedaan, cuman alirannya yang berbeda. Oh, Nah, kalau Katolik itu ke arah ke patung Bunda Maria. Kalau ini langsung Yesus Kristus. oh, Kitabnya ada dua kitab, ada yang pakai kitab baru sama kitab lama. Itu aja. iya. Terus saya juga mau nanya, jadi kalau kita ibadah ada nggak sih aturan yang khusus gitu kalau mau beribadah? Enggak sih sebenarnya, kalau selama ini Bapak yang lihat ini enggak ada. Nggak ada. Enggak ada. Cuman kayak ini peraturannya, cuman nggak boleh makan di dalam gereja, sama kayak kita di masjid. Iya. Iya kan? Iya. Semua rumah ibadah itu begitu. Nggak boleh makan di tempat rumah ibadah. Jadi nggak ada peraturan khusus. Nggak ada. Oh, terima kasih untuk Bapak Selamat sudah diwawancarai. Sama-sama. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Pak. Selanjutnya, kami akan menuju ke tempat ibadah yang kedua, yaitu Pura, tempat agama Hindu. Halo teman-teman, kita sudah sampai ke tempat ibadah yang kedua yaitu Pura. Nah, kita udah masuk nih di bagian Tri Mandala dari Pura, yaitu Madhya Mandala, bagian tengah dari Pura. Nah, apa sih Tri Mandala, apa sih Madhya Mandala? Untuk informasi lebih lanjutnya, kita bisa tanyakan langsung ke Ketua Penjaga dari Pura Taman Mini Indonesia ini, yaitu Pak Widow. Perkenalkan, nama saya Aditya Effendi dari kelompok 1. Saya ingin bertanya, ini kan di Pura, maksudnya ada nggak sih larangan khusus untuk beribadah? Ya, nggak boleh sembarangan. Apa aja sih larangannya Pak? Terus kalau bisa beribadah tuh kita menyembah apa? Kayak Tuhan atau apa nih Pak? Terima kasih. Paling dalam ya, tempat kami bersembahyang itu namanya Utama Mandala. Mandala itu kan area ya, nama Mandala. Di sanalah tempat. Tidak semua orang bisa masuk ke masjid, benar kan? Betul. Ya kan, ada tata kramanya. Lepas alas kaki dan lain-lain kan begitu ya. Kemudian ada di sini ruangan yang adik-adik di sekarang namanya Madhya Mandala. Madhya itu tengah ya. Mandala itu ruangan. Jadi ruangan di tengah, di Madhya, di tengah-tengah antara tamu dan tamu. Nah di luar itu namanya Niste Mandala. Ya. Yang di luar. Apa yang membedakan dari Niste Mandala ke Madhya Mandala itu diisi oleh Candi Bentar. Itu namanya Candi Bentar. Adik-adik masuk sana tadi. Itu namanya Candi Bentar. Candi Bentar. Ya, Candi Bentar. Nah itu kalau adik-adik nanti ke Bali sangat lazim ya, sangat umum. Begitu lewat di jalan adik-adik akan sering melihat Candi Bentar. Ya kan? Nah
dari Madya Mandala ke Utama Mandala dibatasi oleh Puri Agung. Yang ini namanya Puri Agung nih, ya Puri Agung. Itu tempat resmi keluar masuknya, ya dari Madya Mandala ke Utama Mandala. Nah ini ada pintu-pintu ini tambahan sebenarnya, namanya Bebetela, ya Bebetela keluar masuk untuk memudahkan umat masuk dari Madya Mandala ke Utama Mandala. Ya tidak semua orang bisa masuk, ya. Utamanya adalah yang mau sembahyang saja, sama dengan ke masjid, yang mau sholat sajalah masuk ke masjid. Nah, di sini sama, yang mau sembahyang lah yang bisa masuk ke Utama Mandala. Apakah saya trip itu? Enggak, kami fleksibel saja. Seandainya ada petugas atau tamu yang ingin mengetahui ada apa di dalam, kami persilakan, tapi dengan ketentuan ya. Utamanya adik-adik yang sudah akil balik pas datang bulan, sama dengan di busnya juga ya, tidak boleh juga masuk ya, tidak juga masuk ke Utama Mandala. Lepas alas kaki, ya alas kaki tinggal di sini. Jadi kita tanpa alas kaki masuk. Kemudian memakai seperti ini, ya. Nah siapa yang dipuja di pura sama dengan di masjid, yang dipuja Tuhan, ya. Hanya Tuhannya agama itu di Weda disebut Brahman, ya. Tapi Tuhan itu bisa disebut dengan berbagai nama juga, benar kan? Di Weda ada sloka yang berbunyi Om Sat Ekam Bahudawa dan ya. Tuhan itu hanya satu, tapi orang bijaksana menyebut dengan banyak nama. Kan Islam juga begitu kan, ada 99 ya dia. Ada 99 nama Tuhan, tergantung dari siapa yang memujanya, ya. Nah di itu juga begitu. Dipuja Tuhan sebagai apa? Bisa namanya lain, ya. Misalnya Tuhan dalam hal beliau sebagai pencipta disebut Brahma, ya. Bukan. Jadi Brahma, Wisnu, Siwa. Tidak ada manusia satupun atau makhluk satupun yang tidak bisa lepas dari hukum tiga ini. Diciptakan, dipelihara, dan dipelihara. Bukan dirusak ya, dipelihara, dilebur. Sama dengan mengarang yang ini bisa diulang lagi, ya. Nah itu deh, siapa yang dipuja di pura, ya Tuhan juga, tapi sebagai apa? Nah, tergantung, ya. Nah itu sesuai dengan pertanyaannya adik siapa? Aditya Gini. Kelompok 1 kelas 8D akan menuju ke tempat ibadah yang ketiga yaitu wihara. Kami telah sampai di tempat ibadah yang ketiga, yaitu wihara. Ayo. Sayangnya saat kami berkunjung di sini tidak ada penjaga yang dapat mendampingi kami. Jadi kami hanya melihat dari depannya saja. Kami dari kelompok 1 kelas 8D sudah berada di tempat ibadah yang keempat yaitu kelenteng. Kami sangat bersemangat dalam mengunjungi beberapa tempat ibadah yang ada di Taman Mini. Ayo guys, kita lihat dalamnya gimana dari kelenteng ini. Saat saya dan teman-teman saya memasuki dari wilayah kelenteng ini, saya dan teman-teman saya merasakan bahwa tempat ini sangat unik karena ukiran-ukirannya yang begitu khas. Ada beberapa naga yang terdapat di kelenteng ini, karena itu kami akan menanyakannya ke penjaga mengapa ada naga. Perkenalkan, nama saya Evan Julia Abu Bakar dari kelompok 1. Saya ingin nanya, apa sih Pak kaitan naga itu dengan agama Konghucu? Kalau naga itu melambangkan itu memang sebagai pelindung lahir Nabi, dan Konghucu itulah binatang yang melindungi. Dari kita juga nggak tahu sejarahnya, dari mulai dari kandungan ibunya, ibu Nabi Agung Konghucu ya. Nah itu udah ada naga itu. Jadi itu berkaitannya tuh, kan dari sampai situlah kita jadi anggap tunduk kita sebagai binatang yang sangat mulia. Kalau di si agama Konghucu itu ada kayak aturan-aturan apa sih Pak? Yang dimaksud aturannya, Iya.
untuk beribadah? Nggak boleh sembarangan masuk. Iya kayak misalnya kayak nggak boleh sembarangan masuk, kayak harus Larangan-larangannya nggak, Pak? lepas Larangan-larangan kaki. kita sebagai umat ya, kalau udah beribadah memang kita pakai alas kaki ya. Karena kita harus sempurna. Beda sama muslim. Muslim kena di lantai. Pasti jangan selepas sepatu. Masa lantai yang udah dikarpet ini nggak bersih, masih harus diinjak. Nah kita nggak pakai karpet, pakai kursi. Maka kita nggak lepas. Ada juga yang kita harus tempat duduk pada yang hari besar tertentu yang harus kita lepas sepatu karena kita akan di lantai nanti kita sudah sembahyang besar lah panggilnya. Berarti kayak ada saatnya lepas sepatu. Ada saatnya pakai sepatu gitu. Ya kalau kita kebaktian biasa kita kan yang pasang kursi. Tapi banyak orang udah terbiasa rasanya kan kesian kerja lepas sepatu. Sebetulnya pakai sepatu ini juga kurang bagus, bagus seperti Islam dia lepas sepatu. Kan kita di jalan nggak tahu injak kotoran atau apa. Nah masuk sini kan ke bawah. Contoh ya kotoran kucing kita injak, kita nggak tahu kan waktu sejalan masuk ke dalam bahkan pada bau ini kan. Nah sebaiknya sih memang dilepas. Tapi karena ini syarat kita tuh nggak ada kesana, kecuali kita sembahyang besar yang harus kita di bawah. Ya Pak, makasih ya Pak. Ya, ada silakan. Banyak jangan masuk ke bisa. Halo guys, kita udah sampai di tempat ibadah yang kelima yaitu masjid. Nah, kami telah sampai di tempat ibadah orang Muslim yaitu masjid. Pasti kalian sudah pada tahu, terutama masyarakat Indonesia yang mayoritasnya agama Islam. Di masjid ini kita beribadah yaitu 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Banyak jalan atau bahkan jalan besar sampai di pinggir atau dimanapun itu Ada beberapa peraturan yang harus ditaati di tempat ibadah ini, yaitu saat kita ingin beribadah kita harus bersih, terutama kita lepas alas kaki kita karena kita akan menginjak karpet yang ada di dalam masjid. Ada tambahan dari Morin, berpakaian sopan, dan kita harus berbicara yang sopan juga. Sekian. ayo tur. kami telah sampai di tempat ibadah yang terakhir, yaitu tempat ibadah orang Katolik yaitu Gereja Katolik. Oke guys, kita udah sampai ke tempat ibadah yang terakhir yaitu Gereja Katolik. Ayo kita lihat. Kami dari kelompok 1 Kota Pande telah selesai mengunjungi tempat ibadah yang ada di Taman Mini. Sekarang kami akan menuju ke tempat yang terakhir Yaitu Museum Indonesia. Check it out. Kami telah sampai di lokasi terakhir yaitu Museum Indonesia. Ayo kita lihat. semuanya, saya perwakilan dari kelompok 1 kelas 8D Cahaya Nifa. Di sini kelompok kami telah sampai di Museum Indonesia di Taman Mini Indonesia Indah. Di sini ada beberapa alat musik dari Nusantara. Contoh dari alat musiknya seperti sitar. Alat musik ini dipetik dan termasuk dalam kelompok musik kecapi. Nah, alat musik di Nusantara bisa dipetik, digenjreng seperti gitar atau juga dipukul. Alat musik tradisional Nusantara
juga memiliki akar dan berasal dari masa sebelum Hindu-Buddha. Nah, kini kami telah sampai di lantai 2 Museum Indonesia di Taman Mini. Di sini ada beberapa koleksi dari busana adat dan kain-kain tenun yang ada di Nusantara. Bisa kita lihat di sini sangat mewah sekali ya, dari pakaian adat Ternate di Maluku Utara. Perhiasannya dan kainnya sangat-sangat mewah. Perpaduan antara hijau dan silver sangat-sangat membuat pakaian adat tersebut indah. Di sini juga ada pakaian adat dari Minahasa, Sulawesi Utara. Biasanya ini untuk pakaian pernikahan. Di sampingnya ada pakaian adat Nusa Tenggara Timur. Dan di sini ada pakaian adat Aceh dari suku Gayo. Keren ya, warnanya merah menyala abangku. Dan koleksi terakhir yaitu pakaian adat Mor Nabire dari Papua. Keren. Situ detailnya ada kerang-kerang. Nah, di sini di lantai 3 di Museum Nasional ini ada pohon hayat, sang pemberi kehidupan bagi umat manusia. Pohon hayat atau bisa juga dikenal dengan sebutan Tree of Life atau pohon kehidupan. Nama tersebut diberikan karena hayat memiliki arti hidup atau kehidupan, sehingga pohon hayat sendiri memiliki arti yang dapat memberikan kehidupan bagi umat manusia. Sangat indah sekali karena bisa kita lihat dari ukir-ukiran yang ada di pohon ini sangat detail. Dan ada simbol naga. Simbol naga juga bisa diartikan sebagai simbol kehidupan. Nothing else makes me feel high. She's like such relaxed.